mengikuti Tuhannya para nabi. Kita tidak mengikuti Tuhannya para rasul. Tapi kita hanya mengikuti selama ini Tuhannya hawa nafsu kita sendiri. Yakni iblis dan setan yang kita pertuhankan selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya bisa memahami ini semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya melahirkan kembali bayi yang suci yang dulu pernah kita singgahi. Saat dari tanah sampai menjadi bayi itu kan diperjalankan. Sama perjalanannya dengan Muhammad Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Akan tetapi ketika saat tiba akil balik, kita mulai merampok dan kita mulai makan buah dari pohon-pohon yang terlarang untuk dimakan. Pohon apa? Pohon kehidupan. Pohon apa? Pohon badaniyah ini. Pohon apa lagi? Seluruh aktivitas di dalam kehidupan dan badan ini akhirnya dituhani, dimakan, diakui oleh manusianya yang menjadi Tuhan di dalamnya. Inilah makna dari buah khuldi, buah yang terlarang untuk dimakan itu. Selama kita makan buah khuldi, selama kita merasa yang paling wujud di dalam hati kita daripada wujudnya Tuhan, selamanya kita berada di alam jahiliyah. Selamanya kita berada di alam siksa kubur. Selamanya kita berada di alam siksa jahanam yang sangat amat pedih, yang mana apinya tidak berasap, tapi membakar jiwa dan raga, kebencian, ketidaksenangan, ketakutan, kegundahan, balas dendam, persaingan-persaingan, semua sifat fahsya wal mungkar akan menjadi saudara kita ketika kita masih berada di alam kubur, ketika kita masih berada di alam neraka jahanam yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Neraka berbahan bakar ketika badan-badan ini diakui milik manusianya, dan ketika hati keras melebihi kerasnya batu, ketika hidup masih diakui oleh manusianya yang punya hidup. Itulah neraka yang tak pernah diketahui oleh manusia. Seluruh manusia bilang surga dan neraka, siksa kubur dan nikmat kubur itu terjadinya nanti. Kenapa? Karena manusianya masih berada di alam jahiliyah, di alam kesesatan. Maka iblis dan setan selalu menyesatkan kepahaman kita selama ini. Iblis dan setan bilang begini kepada kita di hati kita, bro, alam siksa kubur itu kan besok. Alam hisab itu kan besok. Alam neraka itu kan besok. Buat apa kau pikiri? Nyantai-nyantai wae. Itu kan mudah. Yang penting kita selama di dunia ini, kita bersenang-senang mencari dunia saja, bro. Katanya iblis dan setan. Boleh kau beribadah, bro. Boleh kau sholat, bro, tapi di dalamnya kau kan nyembah aku, kata iblis. Meskipun kau ibadah, tapi di dalamnya kan kau menyembah aku. Meskipun kau beramal soleh secara syariatnya, secara manusianya, tapi kan kau menyembah aku di dalamnya. Ya podo wae, bro. Itulah iman dan takwa menurut hawa nafsu. Jadi jiwa kita selama ini telah lama mati.
Jiwa kita selama ini telah lama tertidur di sisi Allah, karena menurut Allah bukan raga yang mati, tapi jiwa yang mati. Maka dari itu, as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya, ingat bahwa hidup ini Allah lebih afdal, lebih baik, lebih mulia daripada ingat di dalam hati kita bahwa hidup ini hidup manusia kita yang selama ini tidur nyenyak, dinina bobokkan oleh iblis dan setan selama ini. Bisakah kita sadari, sobat? Inilah makna-makna religi kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya untuk diperingati saja, maka ubahlah peringatan ini menjadi sebuah kenyataan, melahirkan kembali, membangkitkan kembali iman kita, menemukan kembali mutiara-mutiara kita yang sudah lama terpendam, dibelenggu, dirampas oleh iblis dan setan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian di pagi yang indah ini, marilah kita belajar dan belajar untuk membangkitkan kembali Muhammad, untuk membangkitkan kembali Rasul-Rasul yang telah lama terkubur di hati kita, agar taat kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi memang benar, Muhammad yang di Mekah atau yang di Madinah sana bisa mati, bisa wafat. Tapi hakikat Muhammad yang ada di setiap diri manusia takkan pernah mati. Itulah yang dimaksud para nabi dan para rasul itu hakikatnya tak pernah mati, tak pernah wafat. Jadi di dalam melatih keheningan ini, di dalam melatih mensucikan, menyunyikan, memalamkan, menghempaskan, menenggelamkan diri manusia kita, mematikan diri manusia kita, supaya apa? Supaya bangkit kesadaran kita di dalam bertuhan. Ketika sudah bangkit, itulah yang dimaksud hamba yang sudah diutus Allah. Hamba yang sudah disuruh Allah. Hamba yang diperjalankan oleh Allah. Bukan hamba yang diutus oleh iblis. Bukan hamba yang disuruh oleh iblis. Bukan hamba yang digerakkan oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, untuk itulah kita berlatih untuk mengheningkan cipta di setiap pemaparan siaran langsung ini. Semoga bisa diaplikasikan. Mari kita mengheningkan bersama 5 menit saja. Mengheningkan cipta, mulai masuklah ke dalam dirimu, peranglah, usir dirimu dari dirimu di hatimu. Selamat masuk ke dalam dirimu dan berperanglah fisabilillah, karena peperangan inilah yang maha dahsyat, yang maha tinggi, yang maha agung, lebih tinggi dan agung daripada perang-perang secara dohir, baik meskipun di saat zamannya nabi-nabi dan zamannya rasul-rasul dan peperangan yang dohir lainnya. Inilah yang lebih agung dan lebih dahsyat, yakni berperang melawan diri kita sendiri. Silakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud memperingati Maulid Nabi. Itulah yang dimaksud secara hakikatnya, yang secara sesungguh-sungguhnya memperingati kembali kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam setiap hati manusia. Kenapa Muhammad Rasulullah ada di setiap hati manusia? Karena Muhammad Rasulullah itu adalah puncaknya manusia yang termulia. Muhammad Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan bagi seluruh manusia untuk sampai kepada agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dengan kepasrahan sehingga terrealisasilah la ilaha illallah. Sehingga terrealisasilah la maujudan illallah. Sehingga terrealisasilah la haula wala quwata illa billah, tanpa kita ucapkan lagi, tapi sudah terrealisasi di dalam masing-masing hati kita, yang mana Muhammad Rasulullahnya, yang mana manusia sebagai hamba Tuhannya sudah bangkit dari alam kuburnya, sudah bangkit dari alam siksanya, hijrah kembali ke alam Tuhannya, hijrah kembali ke surganya Allah untuk menyaksikan wajhullah. Itulah tujuan seluruh manusia diciptakan. Itulah tujuan seluruh manusia diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya. Bukan Muhammad saja yang diperjalankan. Muhammad itu kan contoh bagi seluruh manusia. Berarti seluruh manusia itu ya harus mengikuti contohnya. Karena tanpa Muhammad Rasulullah maka tak akan pernah ada makhluk dan tak akan pernah ada manusia. Contohnya tidak ada. Jadi kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah contoh bagi seluruh manusia. Ya imannya, ya bertuhannya sama. Harus sama dengan Nabi Muhammad biar tidak salah Tuhan. Biar tidak beda Tuhan. Selama ini kan beda Tuhan antara Kanjeng Nabi Muhammad dan kita semua. Beda Tuhan. Nabi Muhammad Tuhannya Allah yang menciptakan. Tapi selama ini kita Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri. Tuhan kita selama ini hawa nafsu kita sendiri yang kita pertuhankan. Sehingga seolah-olah kita mentuhani Allah. Allah yang tidak bisa apa-apa, kita yang bisa apa-apa. Berarti selama ini Tuhannya terbalik. Makhluk jadi Tuhan, Khalik jadi hamba. Manusia jadi Tuhan, Allah jadi makhluk. Selama ini kan demikian. Coba kita renungkan bersama-sama. Bila Allah saja tidak bisa apa-apa, lalu buat apa kita sembah selama ini yang tak bisa apa-apa menurut kita itu? Berarti yang kita sembahkan yang berkuasa, yang bisa apa-apa. Siapa yang berkuasa dan yang bisa apa-apa selama ini di hati kita? Kan kita sendiri. Itulah Tuhan yang salah selama ini.
Tidak sama Tuhannya kita dengan Tuhannya para nabi dan rasul selama ini. Kita telah menyimpang dari Tuhannya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak menjadi pengikutnya Muhammad Rasulullah. Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itu agamanya Nabi Muhammad. Tapi agama kita selama ini, ya Allah engkau goib saja. Diem wae, aku yang jadi Tuhan, aku yang bisa apa-apa, aku yang bisa melempar, aku yang bisa memanah, aku yang bisa sholat, aku yang bisa bekerja, aku yang bisa ibadah, aku yang bisa berjalan, aku yang bisa duduk, aku yang bisa masak, semuanya aku pelakunya. Engkau Allah goib saja, diem wae. Itulah kita selama ini. Beda Tuhan. Jangan berharap ikut menjadi umatnya Rasulullah. Tuhannya saja beda. Para nabi dan para rasul Tuhannya la ilaha illallah. Tiada Tuhan di hatinya selain Allah sebagai pencipta dirinya. Tapi selama ini di dalam hati kita kan tiada Tuhan di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri. Allahnya goib. Inilah bukti bahwa selama ini kita salah Tuhan. Kita hanya menyangka-nyangka saja Tuhannya sama dengan Tuhannya para nabi. Tuhannya sama dengan Tuhannya para rasul. Tuhannya sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Itu kan angan-angan dan pengakuan kita sendiri selama ini. Eto iwai, seolah-olah saja kita ikut Muhammad Rasulullah. Kita ikut benderanya Muhammad Rasulullah. Tapi kenyataannya kita sekarang semua sudah tahu bahwa kita selama ini hanya ikut benderanya iblis dan syaitan yang selalu membodoh-bodohi kita. Yang selalu mengajak kita ke alam jahiliyah. Menjahili Allah. Mendolimi Allah sebagai Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa kita pahami ya. Jadi untuk meluruskan peringatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi penduduk dunia yang mengaku beragama Islam, maka bangkitkan kembali kerasulan diri manusiamu di hatimu, bahwa dirimu hanyalah makhluk yang hanya dipergerakkan oleh penciptamu, bukan bergerak-gerak sendiri, bukan berjalan-jalan sendiri, bukan sholat, bukan ibadah, bukan bekerja sendiri. Karena kita hanyalah digerakkan, diperankan, diciptakan. Jadi sesuai ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah pencipta seluruh manusia. Dan Allah pula lah yang berkuasa atas apapun yang manusia perbuat. Karena tanpa uripe Allah, apa bisa berbuat? Dengan uripe Allah lah, maka perbuatan itu ada. Dengan uripe Allah lah, maka manusia itu ada. Dengan uripe Allah lah, maka manusia itu terwujud. Itulah Tuhannya para nabi dan Tuhannya para rasul serta Tuhannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Tuhannya seluruh manusia bagi yang sadar. Bagi yang sudah bangkit kerasulannya ditandai hancur leburnya, tanda terkuburnya manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dibukakan hati kita oleh Allah,
disadarkan hati kita oleh Allah, dipertemukanlah kita secara langsung dengan Muhammad Rasulullah, bukan dengan jasadnya, tapi dengan hidup yang menghidupi Muhammad Rasulullah yang dulu. Hidup yang menghidupi Nabi Muhammad itu kan sama dengan hidup yang menghidupi kita. Itulah makna membangkitkan kembali Muhammad Rasulullah agar membawa kita ke jalan yang terang benderang, yakni ke dalam cahaya ilahi. Pulang roji'un kepada Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian kita di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Semoga hati kita mendapatkan barakah dari uripi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.